was a tough match. They're top of the table. They're much stronger than last year. For us, we missed a lot of players from last year. We missed 6 players. A different team, changing the way we play. Because we have different players now. But we are 인도네시아에서 월드컵 준비하면서 아쉬운 게 뭐가 있나? 2차 예선 때 원정 1차전을 이라크랑 붙였어요. 맞아. 2차전을 원래 우리 홈에서 해야 되는데 필리핀하고 17세 월드컵 때문에 운동량이 없어서 바꿔줬어요. 필리핀 우리가 원정 그래서 이라크 갔다가 이라크 경기하고 또다시 필리핀으로 날아가야 되는데 협회가 준비가 안 돼 있는 거예요. Persib bongkar karakter mengejutkan pelatih anyar timnas Indonesia Patrick Kluivert. Shin Tae-yong akhirnya buka suara setelah dipecat PSSI. Kagum dengan dukungan fans timnas Indonesia, Martin Paes ingin undang wartawan AS hadir ke GBK. Mantan pemain Persib Bandung Sergio Van Dijk mengungkapkan sisi berbeda dari sosok pelatih anyar timnas Indonesia Patrick Kluivert. Patrick Kluivert memang telah resmi diumumkan oleh PSSI sebagai pelatih timnas Indonesia pada Rabu, 8 Januari 2025. Mantan asisten pelatih klub Australia Brisbane Roar ini didatangkan untuk mengisi posisi Shin Tae-yong. Pasalnya, juru taktik asal Korea Selatan tersebut telah dipecat PSSI pada Senin, 6 Januari 2025. Untuk itu, setelah pengumuman nama pelatih baru pun membuat banyak pihak penasaran siapa sosok Patrick Kluivert. Saat itu beberapa orang yang memiliki pengalaman dengan Patrick Kluivert pun mulai berbicara. Salah satunya sosok yang pernah bekerja sama dengan Patrick Kluivert yakni mantan pemain Persib Bandung Sergio Van Dijk. Ia diketahui pernah merasakan dilatih langsung oleh Patrick Kluivert. Walaupun saat itu, ia hanya menjabat sebagai asisten pelatih Ange Postecoglou yang saat ini menjadi pelatih Tottenham Hotspur. Namun, ia telah merasakan bagaimana sosok Patrick Kluivert saat melatih. Sergio Van Dijk berbagi cerita soal mantan pemain timnas Belanda itu. Menurutnya, meski Kluivert seorang legenda sepak bola dunia, ternyata ia memiliki karakter yang cukup mengejutkan sebagai pelatih. Mantan pemain timnas Indonesia itu mengungkapkan masa-masa saat ia bermain di Brisbane Roar dan Kluivert saat itu menjadi asisten pelatih. Pria berusia 42 tahun itu mengatakan bahwa Patrick Kluivert merupakan sosok pelatih yang bagus dan sangat tenang dalam menjelaskan. Bahkan ia bisa membuat para pemain merasa nyaman. Dan itu yang Van Dijk rasakan selama mengenal Kluivert. Dulu saya sering nongkrong bareng PK, Patrick Kluivert, saat kami di Brisbane, ujar Sergio Van Dijk saat dihubungi awak media. Sebagai pelatih, ia sangat tenang dalam menjelaskan segala hal. Ia membuat saya merasa nyaman, dan yang paling penting, ia benar-benar memahami posisi saya, misalnya sebagai seorang striker, ucapnya. Menurutnya, Kluivert memang memiliki karir luar biasa bersama Ajax, Barcelona, hingga timnas Belanda, akan tetapi, ia tak pernah menunjukkan kesombongannya. Justru Sergio Van Dijk mengatakan bahwa Kluivert selalu menunjukkan empati dan kemampuan untuk memahami para pemain. Pengalamannya sebagai pemain membuatnya lebih memahami pemain, dan ia tak pernah membandingkan satu sama lain. Saya tidak merasa seperti sedang dibandingkan dengannya, meskipun dia adalah seorang pemain bintang, kata Sergio Van Dijk. Dia tidak membuat saya merasa kecil sebagai striker dari level yang lebih rendah. Sebaliknya, dia membuat saya merasa dihargai dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Menurutnya, Kluivert sosok pelatih yang santai dan tak menunjukkan perbedaan meski ia merupakan sosok legenda sepak bola. Van Dijk juga membagikan momen saat kecil ia melihat pertandingan dari Kluivert. Bahkan ada momen yang paling tak pernah terlupakan saat Kluivert mencetak gol kemenangan buat Ajax di Liga Champions 1995.
Hal lain yang menarik adalah saya pernah menyaksikannya bermain sepak bola saat masa jayanya. Ia menjadi contoh dan idola bagi saya, jelas Van Dijk. Salah satu momen yang paling saya ingat adalah pada suatu Rabu malam di tahun 1995. Ketika itu, saya masih kecil dan menonton bersama keluarga saat Kluivert mencetak gol kemenangan di final Liga Champions 1995 untuk Ajax. Gol itu menjadikannya pahlawan Ajax. Kami merayakan keberhasilan tersebut, dan sejak kecil, saya sering menonton gol-golnya, baik di level klub maupun tim nasional, ujarnya. Tak hanya kenangan masa kecil itu, Van Dijk mengungkapkan kesan mendalam yang didapatkan saat Kluivert di Brisbane Roar. Menurutnya keberadaan Patrick Kluivert di Brisbane Roar pada tahun 2010 sebagai asisten pelatih juga memberikan banyak pelajaran. Menurutnya, Kluivert sosok pelatih yang berwibawa dan mampu memahami kebutuhan pemain. Ketika dia datang ke Brisbane, rasanya saya hampir tidak percaya dia benar-benar akan berada di sana, ucap Van Dijk. Sebagai asisten pelatih, menurut saya dia membuat keputusan yang tepat untuk mencari pengalaman dari berbagai budaya, terutama budaya sepak bola yang berbeda. Bagi saya, kehadirannya di tim sangat menyenangkan. Menurutnya, Kluivert memang sosok yang mengejutkan karena ia mudah akrab dengan para pemain. Van Dijk mengatakan bahwa Kluivert sering nongkrong dan minum kopi bersama, tetapi saat latihan dan pertandingan tentu ia bersikap profesional, apalagi ketika Anda punya mantan pemain bintang timnas Belanda dan Barcelona sebagai asisten pelatih, rasanya istimewa, ungkap Van Dijk. Kami sering menghabiskan waktu bersama, karena saya sudah beberapa tahun tinggal di Brisbane. Saya bisa menunjukkan kepadanya tempat-tempat menarik dan aktivitas yang bisa dilakukan di sana. Kami sama-sama berbicara dalam bahasa Belanda, dan saat ada laga tandang, kami biasanya meluangkan waktu untuk nongkrong bareng. Untuk itu, dengan bergabungnya Kluivert ke timnas Indonesia dan akan melatih skuad Garuda, mantan pemain Persib Bandung ini percaya ia akan menjadi sosok yang bagus dan tepat. Menurut saya, dalam jangka panjang, dia bisa menjadi pelatih yang hebat, baik untuk timnas Indonesia maupun untuk para pemain muda. Itu tutur Van Dijk. Meskipun dia adalah seorang bintang besar, dia tetap tahu bagaimana berbicara dengan orang lain atau pemain tanpa bersikap arogan, dan dia sangat sabar. Hal ini penting, terutama ketika dia berada di lingkungan yang terkadang belak-belakan dan sedikit keras. Kadang-kadang kami makan malam bersama teman-teman Belanda lainnya di Brisbane. Sangat mudah untuk mengajaknya kemana saja dan dia juga sangat terbuka kepada siapa saja, ujarnya. Ia mengakui bahwa kehadiran Kluivert di Brisbane Roar memang menyenangkan karena tim memiliki pelatih yang merupakan pemain berkualitas di masa mudanya. Patrick Kluivert juga bisa membenahi kekurangan para pemain dengan baik, terutama buat Van Dijk yang merupakan pemain berposisi sebagai striker. Terkadang ada mantan pemain sepak bola yang sulit berkomunikasi atau merasa memiliki status tertentu, tetapi Patrick Kluivert sangat rendah hati dan terbuka untuk berbicara serta melatih para pemain. Dia akan memberikan nasihat dan berbagi pengalaman. Saya rasa, seberapa sering seseorang bisa merasakan pengalaman seperti itu? Saya rasa PK tentu telah mengalami budaya sepak bola yang berbeda di Australia, sebuah budaya yang masih berkembang, yang belum memiliki fasilitas dan materi kelas atas seperti yang ada di Eropa pada waktu itu. Saya pikir hal ini sangat baik bagi seorang pelatih yang sedang berkembang untuk merasakan lebih dari sekadar klub-klub sepak bola top Eropa, ujarnya. Shin Tae-yong akhirnya buka suara setelah dipecat PSSI. Telah dipecat oleh PSSI pada Senin kemarin, Shin Tae-yong, ST, akhirnya mengungkapkan perasaannya lewat sebuah postingan di akun Nova Arianto, yang mengobati kerinduan para penggemarnya. Hingga saat ini, ST belum memberikan pernyataan resmi terkait kepergiannya dari kursi pelatih timnas Indonesia, namun komentarnya di media sosial cukup mengungkapkan perasaannya. Dalam unggahannya, ST menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dengannya selama ini. Ia juga memohon maaf karena tidak bisa membawa timnas Indonesia hingga akhir perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih asal Korea Selatan ini juga mengucapkan apresiasi khusus kepada Nova Arianto, asisten pelatihnya, yang telah mendukungnya dalam perjalanan di Indonesia. Tak hanya Nova, Indra Syafri, pelatih timnas U20, turut berbagi momen spesial bersama ST, mengenang kebersamaan mereka sejak ST pertama kali bergabung dengan skuad Merah Putih pada 2019, meskipun kepergiannya meninggalkan rasa kehilangan di kalangan penggemar. ST tetap menyampaikan rasa terima kasih dan permohonan maaf, sembari berharap yang terbaik untuk timnas Indonesia ke depan. Dwi Narto, kiper timnas Indonesia, Martin Paes, menggambarkan betapa luar biasanya atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK,
Kekaguman ini membuat penjaga gawang FC Dallas tersebut ingin mengundang awak media Amerika Serikat untuk hadir ke SUGBK saat Garuda bermain. Pernyataan tersebut disampaikan penjaga gawang kelahiran Nijmegen tersebut pada acara media The Major League Soccer, MLS, baru-baru ini. Kiper FC Dallas berusia 26 tahun tersebut telah 6 kali tampil untuk skuad Garuda 2 clean sheet. Sudah dikantongi bersama Merah Putih, semuanya dicatat di GBK. Dirinya menjalani laga debut kandang saat menghadapi Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, 10 September 2024. Kala itu, Indonesia menahan imbang Australia dengan skor 0-0. Pada laga terbarunya dengan timnas Indonesia, Martin Paes berhasil mencatatkan clean sheet saat Garuda menang 2-0 atas Arab Saudi, 19 November 2024. Paes mengutarakan bahwa dukungan luar biasa supporter timnas Indonesia di SUGBK tidak ada duanya. Saya ingin mengundang kalian ke stadion untuk merasakannya, atmosfer, ujar Paes dikutip dari Kompas.com. Tak ada saingannya. Mungkin sama seperti Boca Juniors, River Plate, kalian mungkin lebih kenal atmosfer di stadion tersebut. Passion dari supporternya luar biasa. Semua laga kandang sold out 85.000 penonton. Luar biasa, lanjutnya. Dirinya ingin membayar dukungan luar biasa fans dengan 1 tiket ke putaran final Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tahun depan. Kesetiaan dan dukungan itu layak mendapatkan tempat di Piala Dunia, ujar Martin Paes. Anda bisa lihat di Piala Dunia betapa loyal dan pasionatenya mereka. Luar biasa, kami punya kesempatan besar kali ini. Kami hanya beberapa poin lagi. Bahkan jika peringkat 3-4 masih ada kesempatan ke babak berikut. Tantangan besar tapi Maret sangat penting. Selanjutnya, timnas Indonesia bakal menjalani 2 laga berat pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda bakal menghadapi Australia dan Bahrain. Laga tersebut bakal dilangsungkan pada 20 dan 25 Maret 2025. Martin Paes dan kolega masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026 usai menyelesaikan 6 laga di grup C. Timnas Indonesia mengoleksi 6 angka dan berada di peringkat ketiga, menyisakan 4 laga di ronde ketiga. Direktur teknis PEC Zwolle, Gerry Hamstra ungkap kelebihan Eliano Reijnders, yang belum dapat dipercaya Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Eliano Reijnders resmi memperpanjang kontrak jangka panjang dengan klub yang sudah dibelanya sejak 2018 dengan durasi 2 tahun. Dikutip dari laman resmi PEC Zwolle, Eliano Reijnders sudah menjadi andalan sejak musim lalu dengan catatan 33 penampilan. Sayangnya, pada musim ini catatan bermain pemain berusia 24 tahun ini cukup menurun karena baru bermain sebanyak 9 pertandingan. Minimnya menit bermain itu disebut-sebut menjadi alasan Shin Tae-yong belum memberikan banyak kesempatan kepadanya di Timnas Indonesia. Sejak resmi dinaturalisasi, Eliano baru bermain sebanyak 1 pertandingan saat menghadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia. Sementara saat menghadapi Cina dan Jepang, adik kandung gelandang AC Milan Tijjani Reijnders ini tidak masuk daftar susunan pemain. Dia baru kembali ke daftar susunan pemain saat Timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi, meski tidak diturunkan oleh ST. Keputusan Shin Tae-yong untuk tidak menurunkannya tersebut sempat mendapat kritikan dari netizen tanah air. Mereka heran, karena Eliano Reijnders merupakan pemain keturunan yang direkomendasikan Shin Tae-yong untuk dinaturalisasi. Namun, tidak sedikit pula yang mendukung keputusan pelatih asal Korea Selatan itu, karena menilai permainan Eliano memang sedang menurun. Eliano sebenarnya punya satu kelebihan yang cukup sulit ditemukan dari para pemain lain di Timnas Indonesia. Dia bisa bermain di banyak posisi seperti bek kanan, gelandang menyerang, hingga penyerang sayap kiri. Hal ini juga diamini oleh Gerry Hamstra selaku direktur teknis klub, yang menyebut Eliano bisa bermain di banyak posisi. Eliano adalah anak dari klub. Dia bisa digunakan di beberapa posisi dan itu membuatnya menjadi pemain yang sangat menarik, ujar Gerry dikutip dari laman resmi PEC Zwolle, Jumat, 6 Desember 2024. Saya senang kami juga dapat memanggil Eliano untuk 2 musim ke depan, sambungnya. Sementara itu, Eliano mengaku sangat senang bisa memperpanjang kontraknya dengan PEC Zwolle. Menurutnya, PEC Zwolle merupakan klubnya dan menikmati waktu bermain untuk klub selama ini. PEC Zwolle adalah klub saya. Saya merasa betah di sini dan menikmatinya di sini, katanya. Dia pun bertekad untuk memberikan kontribusi yang lebih besar lagi kepada PEC Zwolle. Di tahun-tahun mendatang saya akan terus terlihat mengenakan seragam biru putih kami yang indah dan saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu tim di lapangan dan menghibur para pendukung yang selalu mendukung kami, ucapnya. Fan,
Di tahun-tahun mendatang saya akan terus terlihat mengenakan seragam biru putih kami yang indah dan saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu tim di lapangan dan menghibur para pendukung yang selalu mendukung kami, ucapnya. Fan. Kisah apa Shin Tae-yong belum pernah menang lawan timnas Vietnam di Piala AFF akan dibahas FOTBALL TV. Padahal, ia bisa mengalahkan lawan yang sama di ajang lain. Timnas Indonesia baru saja kalah 0-1 dari timnas Vietnam pada matchday 3 Grup B Piala AFF 2024 atau turnamen yang sekarang bernama Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup. Duel itu berlangsung di PHU To Provincial Stadium, PHU To, Minggu 15 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Gol tunggal kemenangan Vietnam dicetak Nguyen Quang Hai pada menit ke-77. Itu menjadi kemenangan pertama bagi The Golden Star Warriors dalam 3 pertemuan terakhir. Khusus bagi Shin, kekalahan itu menambah panjang daftar kegagalan menang melawan Vietnam di ajang Piala AFF. Padahal, di ajang lain, tim Merah Putih bisa mengalahkan anak-anak negeri Paman Ho. Sebelum duel semalam, Indonesia pernah menang 3-0 di Hanoi pada Maret 2024 dalam matchday 3 Grup F putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan menang 1-0 saat menjadi tuan rumah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Mundur ke belakang lagi, Indonesia mengalahkan Vietnam 1-0 pada fase grup Piala Asia 2023 di Qatar pada Januari 2024. Itu merupakan kemenangan pertama atas lawan yang sama sejak 2016. Cerita berbeda justru terjadi di Piala AFF. Shin sudah 4 kali bertemu Vietnam sejak 2020 tetapi belum pernah menang. Perjumpaan pertama terjadi pada fase grup Piala AFF 2020, Desember 2021, yang berakhir 0-0 di Singapura. Lalu, bentrokan berikutnya berlangsung pada leg semifinal Piala AFF 2022 di Jakarta yang juga berakhir tanpa gol. Malahan, hasil negatif diderita saat gantian menyambangi markas Vietnam pada leg 2 semifinal Piala AFF 2022 dengan skor 0-2. Kemudian, pertemuan terkini terjadi tadi malam dengan kekalahan 0-1. Yang menarik, semua pertemuan di Piala AFF itu terjadi saat menghadapi sesama pelatih asal Korea Selatan. Shin 2 kali seri dan 1 kalah melawan Park Hang-seo dan tumbang saat bersua Kim Sang-sik. Itulah kisah apa Shin Tae-yong belum pernah menang lawan timnas Vietnam di Piala AFF. Semoga informasi ini berguna untuk pembaca sekalian. Le Minerale, dengan kandungan mineral esensial berkualitas, menjadi pilihan utama para atlet untuk memenuhi cairan dalam tubuh dan performa terbaik mereka di lapangan. Le Minerale berasal dari sumber mata air pegunungan terpilih serta dibotolkan langsung menggunakan mineral protection system tanpa tersentuh tangan manusia sehingga mengandung mineral alami yang bermanfaat untuk tubuh. Pada hari lalu, timnas Indonesia menjamu timnas Vietnam di turnamen Piala AFF pada hari tanggal 15 Minggu di Stadion Vietnam. Pada babak pertama pertarungan sangat sengit dengan skor 0-0. Habis itu babak kedua di menit terakhir kurang lebih menit 78 timnas Vietnam mencetak gol ke gawang timnas Indonesia, dan skor berubah menjadi 1-0 untuk tim tuan rumah Vietnam. Dan akhirnya sampai wasit meniup peluit tanda pertandingan selesai dan timnas Indonesia harus mengalami kekalahan. Di samping itu kekalahan timnas Indonesia sangat sedikit cuma tipis, sedangkan timnas Indonesia cuma mengandalkan pemain U22 untuk turnamen AFF. Dan timnas Vietnam adalah menggunakan pemain utama mereka. Padahal di garis besar timnas Vietnam bisa mengalahkan timnas Indonesia dengan gampang tapi kenyataannya cuma 1 gol. Dan itu juga memancing supporter Vietnam yang mengolok-ngolok timnas Indonesia karena dikalahkan mereka. Dengan skor yang sangat tipis sekali.